Perkenalkan, saya Dewi Puji Satya Marta Putri dari 10 MIPA 4. Kali ini akan mempresentasikan mengenai kedudukan warga negara. Status warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 menyebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan. Dalam pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia, warga negara dan rakyat disamakan, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Istilah penduduk dan warga negara itu berbeda hakikatnya. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, seluruh orang yang tinggal di Indonesia disebut penduduk Indonesia. Konsep rakyat dalam sebuah negara dibedakan menjadi dua: penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara namun tidak memiliki tujuan untuk menetap di wilayah tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara adalah orang asing. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum pada pasal 26 Undang-Undang. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Asas kenegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan dan asas ius soli atau asas kedaerahan. Asas ius sanguinis. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B, karena ia mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Itu adalah asas ius sanguinis. Asas ius soli, contohnya adalah ketika seseorang tinggal di daerah A, sedangkan orang tua berkewarganegaraan B, maka ia berkewarganegaraan A, karena dia mengikuti daerah kelahirannya. Asas kewarganegaraan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, asas ius sanguinis yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Syarat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis jadi warga Indonesia. Orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan tersebut dinamakan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibagi menjadi dua, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa. Orang asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat pasal 9 Undang-Undang RI tahun 2006. Telah berusia 18 dan kawin pada waktu mengajukan permohonan. Sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah mendapat pertimbangan DPR RI, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.
Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang RI tahun 2006, nomor 12, penyebab hilangnya status warga negara Indonesia yakni memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin Presiden. Masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana jabatannya dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dilibatkan oleh warga negara Indonesia. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing dan bagian dari negara asing tersebut atas kemauan sendiri. Turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Jadi berikut yang dapat saya presentasikan, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.